Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam NTV Prime Dialog di paruh kedua. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian gencar bersilaturahmi ke kantor partai politik yang di Pilpres lalu menjadi rivalnya. Antara lain ke kantor PKB, bertemu Muhaimin Iskandar, serta menjumpai juga nahkoda Nasdem Surya Paloh. Apakah gaya merangkul Prabowo ini akan berujung pada bergabungnya PKB dan Nasdem dalam kabinet? Ini yang akan kita diskusikan tentunya bersama narasumber yang telah kami hadirkan di studio, pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Caniago. Bu Irma, apa kabar? Baik. Lama tidak berjumpa, sehat Bu Irma. Kang Gun Gun, ya. Sehat? Kabar baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda berdua dan pemirsa, mari kita simak dulu cuplikan video kunjungan balik Surya Paloh ke Kertanegara, ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sore tadi. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Ya, kalau yang tadi Anda saksikan itu adalah pernyataan Prabowo Subianto saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung KPU kemarin ya. Saya membayangkan video yang kemudian kunjungan Pak Surya Paloh ke Pak Prabowo itu nanti juga akan kita tayangkan sama-sama. Sebelum ke Bu Irma, Kang Gun Gun, ini gaya komunikasi politik apa yang Anda tangkap dari sosok Prabowo Subianto? Jelas ini merepresentasikan ya gaya komunikasi politik otoritatif ya. Karena apa? Karena sebagai presiden terpilih dalam pundak Pak Prabowo kan punya tanggung jawab besar. Beliau adalah orang yang elected official, ya kan? Secara resmi telah ditetapkan oleh KPU dan Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan, sehingga kemudian sampai 20 Oktober ada fase transisi untuk penyiapan pembentukan pemerintahan. Sehingga kemudian kalau saya bilang otoritas sekarang ada di Pak Prabowo, meskipun belum dilantik ya, dilantik 20 Oktober, dan proses menuju ke situ kan butuh komunikasi politik yang intens. Ya, masih 6 bulanan lah ini. 6 bulanan. Sehingga kemudian kalau kita baca ya Bu Irma, kalkulasi, kenapa kemudian Pak Prabowo butuh intensnya komunikasi politik, karena kan 3 partai penyokong di Pilpres kemarin, itu kalau dikalkulasi dari perolehan suara 2024 ya, 2029 itu kan kurang lebih 43,17%. Iya. Iya kan? Kalau kemudian kita lihat 01 dan 03 kalau digabung kan plus minus 45, sekian persen. Sehingga apa? Ada kebutuhan strategis untuk kemudian melakukan politik akomodasi pada sejumlah partai untuk memperbesar sumber daya politik. Kenapa? Kan terpilih saja nggak cukup. Misalnya beliau sudah terpilih 58%, ya kan, dengan Mas Gibran. Tetapi itu dalam proses pencoblosan siapa yang menang. Pembentukan pemerintahan hal lain. Karena koalisi di Indonesia, Mas Doni, Bu Irma tahu persis, itu biasanya berjalan 2 tahap. Pertama adalah koalisi dalam, koalisi dalam kandidasi dan koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Nah, kalau bayangkan kalau presiden terpilih dengan sumber daya politik lebih minim dibanding kekuatan di luar kekuasaan. Padahal ada politik anggaran misalnya, ada program prioritas yang perlu dukungan dari DPR. Sehingga biasanya minimum-minimumnya itu lebih dari 50%. Nah, dalam konteks ini maka kalau kita lihat kenapa kemudian membangun komunikasi politik misalnya dengan Nasdem, punya 9,66% kurang lebih, ya kan? Kemudian misalnya kenapa harus dengan PKB? Karena kalau misalnya PKB dan Nasdem masuk, dia sudah kemudian melampaui sumber daya politik minimum tuh. Tidak lagi punya bergantung sangat kuat pada posisi Partai Golkar. Sekarang dengan posisi tidak ada mitra baru,
maka punya ketergantungan kuat pada posisi politik Partai Golkar, begitu. Oke, tapi lebih memungkinkan membangun komunikasi politik dengan Nasdem dan PKB dibanding PDI Perjuangan saat ini kan? Iya, karena kalau di PDI Perjuangan kita bisa melihat ada political barrier ya, Iya. terutama antara Pak Jokowi itu dengan Ibu Mega, bukan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi Iya. Pak Jokowi dengan Soal Ibu PTUN Mega. juga bisa jadi halangan. Nah, ini juga belum selesai karena ternyata PDIP masih legal standing, ya kan, di PTUN. Meskipun menurut saya tidak akan banyak mengubah landscape Buying politik. time aja ya? Buying time, ya. Oke, apakah ini itu tadi untuk membangun komunikasi demi bangsa atau pragmatisme politik sebenarnya? Ada dua menurut saya. Ha? Pertama itu di sisi ideal, artinya idealitas politik. Kan memang bangsa ini nggak bisa diurus oleh hanya satu partai. Iya. Ada ini kalau dalam konteks bacaan akademik highly fragmented multi-party system. Jadi dalam situasi multiparteisme ekstrim, partai lebih dari 5 dibutuhkan yang disebut dengan kekuatan sinergi antar partai. Kolaborasi Dan ya? siapapun presiden terpilih pasti melakukan itu. Itu sisi idealnya bahwa bangsa ini dibangun atas nama pluralisme, termasuk dalam konteks aras politik. Sisi pragmatisnya itu yang disebut dengan keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office. Ini bacaan Gary W. Cooks ya soal opportunity structure perspective. Jadi di negara demokrasi manapun selalu ada yang disebut dan faktor keuntungan dalam kekuasaan. Itu yang disebut power sharing ya Bu Irma. Betul. Kita bisa lihat misalnya, apakah Partai Nasdem, PKB tidak mempertimbangkan itu bohong menurut saya, ya kan? Kenapa? Karena pasti variabel politik yang namanya power sharing itu pasti dihitung. Iya. Kan kalau kayak kita misalnya naruh kepentingan di atas meja, terjadi negosiasi, itu yang disebut dan ZOPA atau Zone of Possible Agreement, kan bicara keuntungan Bu Irma apa? Ikut dalam kekuasaan. Maksud saya partai ya. Partai Politik sama dengan kekuasaan. Ya bicara soal kuasa pasti bicara soal kekuasaan. Nah, makanya kemudian aspek idealitas dan aspek realitas itu mau nggak mau akan dihitung oleh partai politik sebagai satu paket. Pemirsa, ini adalah kalkulasi atau hitung-hitungan kira-kira simulasi kalau Nasdem bergabung ya. Misalnya dengan Golkar akhirnya bisa jadi 102 kursi. Yang punya 102 kursi. Kemudian Gerindra 86 kursi, Partai Demokrat 44 kursi, kemudian PAN 48 kursi, Nasdem 69 kursi ya. Tadi Kang Gunggun sudah mereview ini sebenarnya ya. Nah ini biar mempertegas lagi nih diskusi kita. Jadi dari total 580 kursi di DPR itu koalisi ini ada 349 kursi. Itu lebih dari 50% berarti ya. Nah ini terjawab tadi yang tadi Kang Gunggun katakan itu ya. Nah sementara kalau PKB bergabung, kita hitung-hitung ya juga ya nggak jauh berbeda. 348 kursi. Ini berapa persen ya Kang ya? Lebih dari 60. Ribet juga ya? Oke. Berarti memang kunjungan Pak SP, pertemuan Pak Prabowo, Pak SP dan Cak Imin ini memang sangat strategis. Jadi ahli matematikanya siapa sih Bu Irma ya yang ngitung-ngitung ya di Nasdem Tower ya. Nah coba kalau PKB dan Nasdem itu gabung, waduh ini udah. Nah kalau 417 kursi dari 580, Kang Gunggun, ini nggak kayaknya kalaupun PDIP jadi oposisi, pengaruh nggak sih? Iya tetap berpengaruh. Maksud saya begini, PDIP itu punya pengalaman sebagai oposisi baik di era Orde Baru maupun pada saat 10 tahun di era Pak SBY. Kenapa saya bilang akan berpengaruh? Karena pengalaman itu bisa mengartikulasikan suara-suara berbeda. Kan penting juga dalam negara demokrasi itu suara berbeda didengar. Kang sebentar, gitu kan? Sebentar, ini pertanyaan obrolan warung lah ya. Itu PDIP itu kan berani kuat beroposisi, apakah karena PDI perjuangannya atau faktor Ibu Meganya? Dua-duanya. Maksud saya jelas PDI Perjuangan itu punya batasan afiliatif namanya dengan sosok Bu Mega. Kok saya lihat udah agak kabur batasnya. Menurut saya masih kuat. Masih kuat ya? Masih kuat. Jadi PDIP ya, bukan Megawati Incorporation ya? PDI Perjuangan itu mau nggak mau punya yang disebut dan partisanship yang kuat. Dalam riset saya dan juga banyak teman-teman lain, dua partai yang partisanship atau party ID-nya itu kuat, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera.
terlihat dalam landscape politik pemilu baik di reformasi maupun pada saat Orde Baru. Nah ini kalau kemudian kita lihat pengalaman PDI Perjuangan sebagai oposisi, kan bukankah itu menjadi alternatif penting dalam negara demokrasi? Contoh misalnya Mas Doni, bayangkan kalau semua menjadi the ruling party gitu ya. Kan terus siapa yang mengartikulasikan suara yang kemudian tidak setuju, tidak sependapat? Meskipun kita kalau berhitung suara, PD Perjuangan kan memperoleh suara 16%-an, ya kan? 25 jutaan basis pemilih. Baru kan di bawahnya ada Golkar ya, plus minus 15% sekian. Nah, kalau kita lihat posisi ini, tadi Mas Doni kan bicaranya angka, mindsetnya, kan nggak ngaruh. Kalau misalnya PDI Perjuangan sendirian, apalagi misalnya PKS ikut masuk ke dalam kekuasaan, berpengaruh atau tidak itu bukan hanya dilihat dari hitung-hitungan angka. Karena pasti sekalipun PDI Perjuangan plus PKS, kalau voting pasti menang partai-partai yang kemudian berkongsi dalam pembentukan pemerintahan, kan begitu. Apalagi, seperti halnya era Pak Jokowi hampir 80%. Itu saya baru mau mengingatkan Kang Gun-Gun pada waktu oposisi dalam tanda petik di era Pak Jokowi yang hampir 10 tahun ini, itu juga dalam tanda petik nggak berdampak apa-apa karena banyak juga regulasi yang kemudian dengan mudahnya gol begitu kan, tanpa suara oposisi yang cukup keras begitu. Saya lihat agak berbeda ya. Kalau misalnya kemarin Partai Demokrat kan sebagai oposan dan PKS. Itu sejarah mengartikulasikan suara berbeda ya menjadi the voice of voiceless-nya itu menurut saya tidak artikulatif. Kecuali PKS ya. Demokrat menurut saya terlalu lembek sebagai kekuatan di luar kekuasaan. Faktor ketumnya lagi. Ya, ketum tentu. Gaya komunikasi Pak AHY itu bukan oposan. Meskipun belakangan misalnya pada saat bertarung dengan Pak Muldoko itu menjadi jauh lebih asertif. Kalau Bu Irma kan khas sebenarnya oposan sebenarnya. Nah, PDI Perjuangan spokesperson oposannya banyak. Sehingga kemudian ketika dia memosisikan diri sebagai oposisi, saya yakin salah satu yang kemudian bisa mengkanalisasi suara berbeda itu menjadi jauh lebih beresonansi, lebih bergaung. Oposan yang konstruktif. Artinya kalau itu terjadi misalnya koalisi gemuk, semua akhirnya berlabuh dalam satu perahu, ya kita tidak memerlukan oposisi sebenarnya. Kalau semua punya mindset seperti kata Bu Irma tadi begitu kan, walaupun mendukung pemerintah, tapi kita mengkritisi kalau memang harus dikritisi. Seperti itu atau tidak? Kan tindakan perorangan dari anggota DPR dengan keputusan kolektif itu kerap kali berbeda. Maksud saya Bu Irma misalnya mengkritisi satu kebijakan, entah itu legislasi maupun anggaran atau kontrol terhadap pemerintah dalam satu misalnya keputusan. Kan bisa aja bersuara lantang kan? Tetapi pada akhirnya kan keputusan itu keputusan fraksi. Betul. Artinya official partai lewat sejumlah anggota DPR-nya dan semua harus patuh. Suara Bu Irma akan patuh pada suara fraksi meskipun koreksi-koreksi itu menjadi penting juga dalam prosesnya. Nah, kalau kita bicara itu berarti kan dua-duanya memang penting. Suara anggota DPR sebagai parlemen kan memang tugasnya bicara parlemen. Tetapi kemudian juga institusi kekuatan penyeimbang itu diperlukan. Betul. Kenapa? Karena ini bisa kemudian menjadi representasi bahwa kita tuh on the right track sebagai negara demokrasi. Tadi saya setuju sekali bahwa tidak ada negara demokrasi yang tidak ada kekuatan penyeimbangnya. Kalau dalam bahasa parlementer tuh oposisinya. Karena kita presidensial, maka istilah oposisi itu kemudian jadi debatable kan. Karena biasanya itu di dalam sistem parlementer. Kalau bicara kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan, saya kira kita butuh sekali kekuatan partai yang tidak masuk dalam kategori the ruling party. Gitu. Apa alasannya? Paling tidak ya, pertama dia bisa kemudian mengagregasi, mengumpulkan, menyatukan suara-suara dari masyarakat yang tidak bersetuju itu dan kemudian dibawa ke parlemen. Soal hasil itu soal lain. Tapi soal proses, kan ingat nggak? Indeks demokrasi itu salah satunya diukur dari keberfungsian pemerintah. Kemudian dari
political culture atau civic culture. Kemudian bicara dua hal itu aja, itu kita tidak bisa kalau kemudian hanya mengandalkan seluruhnya suara mengamini keputusan pemerintah. Artinya harus ada institusi-institusi partai yang memang dari awal mendedikasikan diri sebagai kekuatan di luar. Gitu. Kang, bicara soal pragmatisme politik, kemudian kita kaitkan dengan sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan. Kalau misalnya kita bicara strategi komunikasi politiknya dilakukan seperti yang kata Bu Irma tadi, itu kan lebih cantik ya. Oke, oposisi silakan. Tetapi kan jangan lupa kita bicara bagaimana akomodir kekuasaan ya bagi setiap partai politik misalnya. Ya ada yang memang sifatnya itu akomodatif, tetapi ada partai-partai yang jelas posisinya misalnya kalau dari awal tidak bersepakat, tidak bersetuju, dia berada di luar. Kan begitu kan? Maksud saya PDI Perjuangan punya DNA itu. DNA apa? Sakit hati atau apa? DNA partai Ini pertanyaan loh kan? Iya. Yang punya semacam garis politik yang dari awal agak berbeda dengan Nasdem. Nasdem itu kalau kita lihat dari sejak partai ini berdiri, itu gaya Pak Surya Paloh itu jauh lebih equalitarian, fleksibel. Maksud saya, contoh misalnya, dia akan sampaikan misalnya posisi politik Partai Nasdem mencapreskan Pak Jokowi. Kemudian kemarin Pak Anies, betul nggak? Lebih dulu. Dan pada saat misalnya Pilpres sudah jelas pemenangnya, paling awal juga deklarasi mengucapkan selamat. Iya kan? Padahal yang lain belum tuh, masih tiarap. Artinya Partai Nasdem saya lihat punya corak yang sangat diwarnai oleh gaya komunikasi Pak Surya Paloh itu sendiri. Contohnya adalah kecepatan, bukan hanya intuisi aja, tapi tindakan politik untuk kemudian melakukan semacam stimulan, rangsangan kepada kompetitor ataupun kepada mitra, calon mitra. Ya. Contoh misalnya dalam konteks ini kan kompetitor. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo dikongsi berbeda. Betul. Termasuk dari awal kalau kita perhatikan Pak Surya Paloh, saya udah menduga mungkin dalam dialog-dialog beberapa waktu lalu saya udah sampaikan, Pak Surya Paloh itu meskipun dikongsi yang berbeda, dia sudah memitigasi. Contoh misalnya, kan beberapa kali berjumpa dengan Pak Jokowi sebelum hari H pencoblosan, ya kan? Artinya itu mitigasi. Menurut saya sudah juga dipersiapkan jika nggak ada the best alternative to negotiate agreement-nya gitu. Opsi-opsinya sudah di mapping. Batnanya ya, oke, sudah. Kalau misalnya Anies kalah, ya tetap hubungan dengan kompetitor yang punya potensi menang itu juga dari awal sudah ada semacam cara untuk kemudian melakukan komunikasinya. Dan hubungan dengan Anies juga tetap dijaga. Iya kan? Betul. Kang, ini gaya komunikasi Caimin kayaknya lebih luas lah ya. Iya, mirip-mirip dengan Pak Surya Paloh juga sebenarnya dalam keluasan. Iya, itu yang dibutuhkan seorang politisi seharusnya kan? Ya, politisi itu kan mampu membaca dinamika yang berkembang. Kenapa? Karena proses politik yang dinamis, apalagi tadi fragmentasi kekuatannya luar biasa. Kita ini kan multiparteisme ekstrim, partainya lebih dari 5 yang menduduki parlemen, sehingga tidak mudah mengelola itu. Salah satu cara dan pendekatan yang paling biasanya mengena adalah kemampuan untuk membangun komunikasi lintas kekuatan, dan itu ada di Pak Surya Paloh misalnya, itu ada di Caimin. Maksud saya itu ada di beberapa orang ya yang kecenderungan bisa kalau perlu menurunkan egonya, ya kan, untuk kemudian membangun mutual benefit, mutual understanding. Itu nggak semua orang bisa. Kalau politisi itu baperan, apalagi terbawa misalnya ya, sampai bertahun-tahun, seperti misal sulitnya bertemu Pak SBY dengan Bu Mega, ya kan, atau misalnya kejadian baru kalau Bu Mega tersinggung dengan Pak Jokowi dan itu lama, itu juga kan nanti apakah institusinya yang menjadi bahan atau basis sikap politik PDI Perjuangan atau selera individu dari Bu Meganya. Nah, ini akan sangat menjadi warna bagi PDI Perjuangan apakah berada dalam misalnya strategi lama. Karena kalau kita kategorikan kan partai itu kan Bu Irma kalau dari sisi akademik dibagi 3.
Pertama namanya product oriented party. Jadi partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya sejarah dari PNI, ya kan? DNA-nya nasionalisme dari sisi ideologi dan dari produk desain langsung komunikasi. Dan itu sangat diwarnai biasanya oleh citra diri, image kepemimpinan dari sosok. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan sales oriented party. Jadi partai yang berorientasi pada bagaimana dia mematut diri dalam konteks memarketingkan partainya. Di situ misalnya kita bisa lihat bagaimana partai Nasdem. Nasdem, kemudian partai-partai seperti Golkar belakangan. Golkar kan dulu identik dengan gaya-gaya lama, old school. Tapi kemudian Golkar membuat misalnya Golkar under 40. Itu kan dalam konteks sales toh. Bagaimana misalnya dia mendapatkan potensi pemilih baru dari gen milenial dan Gen Z melalui Golkar Institute. Ya kan? Dan banyak sekali sekarang caleg-caleg yang alumni Golkar Institute yang masuk ke DPR dan DPRD. Bukankah itu jadi investasi partai? Itu yang namanya sales oriented party. Yang ketiga namanya market oriented party. Jadi tidak ada dulu produk desain, yang ada market intelligence dulu. Contoh kehadiran PSI. PSI itu kan bukan dimulai dari produk desain, tapi dimulai dari market intelligence. Akan semakin banyak potensi anak muda di politik, dihitung kayak kemarin 56% gen milenial dan Gen Z, maka kemudian ini potensi partai yang identik dengan anak muda. Tapi ingat, dalam market oriented party itu ada namanya adjustment. Penyesuaian. Dan penyesuaian itu salah satunya contohnya PSI udah beberapa kali tidak masuk parlemen. Dulu karena sangat ngotot dengan under 40. Akhirnya sekarang ada adjustment tuh. Ada pengurus DPP-nya lebih dari usia 40 tahun. Kemudian calegnya usia lebih dari 40 tahun. Kebetulan saya mengajar misalnya di Nasdem, mengajar di Golkar Institute, juga mengajar BIMTEK di PSI, jadi tahu persis nih dinamika di internalnya masing-masing. Begitu. Di PDIP ya nggak? PDI Perjuangan saya beberapa kali diskusi di Litbangnya. Beda. Iya, makanya saya bilang Litbang kan. Iya, makanya tadi kata Bu Irma, walaupun tidak menyebut partai, itu saya bisa asumsikan partai lama pakai gaya lama. Karena ada pepatah kan dalam dunia pendidikan, guru lama lebih cocok mengajar di zaman dulu. Zaman sekarang harusnya guru baru. Kang Gunggung ini guru saya. Guru saya juga, Bu. Tapi Kang, masih soal strategi gaya komunikasi. Pak Surya kan usia senior ya. Bu Mega sama Pak Surya lebih tua siapa ya? Pak Surya atau Bu Mega? Bu Mega. 11-12 ya? Oke. Hampir. Oke, usia mungkin sebaya, ya kan? Sama-sama senior. Tapi gaya komunikasi bisa berbeda. Ini faktor apa yang memengaruhi gaya komunikasi sebuah partai politik? Kalau gaya komunikasi itu kan tidak terhubung dengan usia. Sebenarnya. Kan saya karakter juga ya. Mungkin Mas Doni pernah nggak demi kita sharing bahwa kita ini kan sebenarnya punya gaya sendiri-sendiri. Kayak misalnya gaya saya structuring style. Pak Anies itu structuring style, ya kan? Kemudian Pak Jokowi itu equalitarian style. Kemudian Pak Surya Paloh kan dia retoris ya. Betul. Itu structuring style sebenarnya, bukan orang equalitarian. Tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo equalitarian, Pak Prabowo itu dynamic style. Dia cepat meletup sebenarnya. Meledak-ledak. Gesturnya itu juga ekspresif sekali, asertif sebenarnya. Orang dynamic butuh orang equalitarian dalam mengelola pemerintahan. Makanya harus banyak tuh yang kemudian mengingatkan Pak Prabowo bahwa Anda sekarang adalah Presiden Republik Indonesia yang ngelola partai politiknya tidak bisa dengan selera individu. Soal yang tadinya bertarung keras, tapi dari aspeknya beliau ya, Bu Irma ya, yang kemudian tadinya menganggap ini dicurangi oleh Pak Prabowo, sekarang bisa duduk mesra satu perahu. Nah, ini soal idealisme, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada publik yang masih terpecah dua itu, ya kan? Dengan asumsi tadi ini kan bersatu. Dari kacamata Anda gimana, Kang? Keras itu memang bagian dari dinamika kompetisi ya, Bu Irma. Betul. Ini kan relasi antagonistis itu biasa dalam kontestasi elektoral. Dan ketika misalnya memang dinamika kontestasi elektoral kan tidak selalu ideal. Banyak hal yang kemudian jadi catatan, termasuk oleh Partai Nasdem berkali-kali disampaikan. Dan sudah dilakukan upaya hukum
yang namanya perselisihan hasil pemilu. Iya. Sengketa perselisihan hasil pemilu itu kanal lain di luar politik. Kan Iya. politik dengan tahapannya, kemudian hukum Mahkamah Konstitusi, dan amar putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menolak seluruhnya meskipun ada dissenting opinion 5 menolak 3 dissenting opinion. Kan begitu. Artinya proses proseduralnya udah selesai nih Mas Doni. Iya. Sekarang kata Mas Doni, kenapa kayak misal Partai Nasdem yang selama kontestasi keras, kemudian sekarang satu perahu, yaitu bagian dari cara bersikap atas dinamika politik yang berkembang. Tahapannya udah selesai, proseduralnya udah selesai. Sekarang apakah kemudian... Jadi diksi narasi yang kemarin sangat keras kemudian, itu apakah kemudian begitu saja, kemudian oke selesai, kita sekarang bangun sama-sama gitu? Ya masalahnya kan apa yang kemudian jadi instrumen, bahasa Bu Irma tadi, indikator, ukuran-ukuran. Iya. Kan ukurannya kalau misalnya politik itu kan suara. Ketika misalnya suara merasa ada masalah, tentu harus kemudian legal standing. Salah satu bentuk legal standing ada di persengketaan hasil pemilu, Iya, iya. perselisihan hasil pemilu. Kalau itu juga tidak bisa menyelesaikan apa yang kemudian menjadi kegamangan, keresahan, termasuk kekecewaan, itu yang biasa dalam teori disebut sebagai cognitive dissonance, keberbedaan antara apa yang dipikirkan yang dirasakan. Ya. Salah satu indikator objektifnya adalah buktikan di pengadilan. Ya. Pengadilan tidak puas juga, ya Anda sekarang bersikap apakah kemudian ikut serta atau tidak. Kalau ikut serta berarti kemudian akhirnya menolerir itu, ya kan? Itu juga demokrasi ya. Iya dong. Jadi kalau pertanyaan bagaimana nasib demokrasi setelah ini, setelah yang tadinya bertarung keras kemudian akhirnya berangkulan, baik-baik saja dong. Ya nggak baik-baik saja. Maksud saya kalau semuanya masuk ya nggak baik-baik saja. Oke. Makanya harus selalu ada orang yang atau partai yang berada di luar.